Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai fatwa yang mengatur tentang asuransi syariah yang membahas 3 pokok. Yang pertama mengenai pengertian asuransi syariah itu sendiri. Yang kedua mengenai mekanisme asuransi syariah. Dan yang ketiga fatwa tentang asuransi syariah sendiri. Untuk yang pertama mengenai pengertian asuransi syariah. Dalam literatur bahasa Arab, asuransi dikenal dengan sebutan at-tafakul, di mana secara literal berarti pertanggungan yang berbalasan atau hal saling menanggung. Selain itu juga disebut dengan at-ta'min, yang berarti tenang, dalam arti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Menurut Isa Abdul, yang dimaksud at-ta'min yaitu usaha atau ekonomi yang diperbolehkan melalui kesepakatan antara dua pihak, yakni tertanggung al-mu'amin yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung al-mu'amin untuk kemaslahatan orang lain sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan atau penggantian dana tatkala nyata-nyata terjadi bahwa pada tertanggung. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Dewan Syariah sendiri, asuransi syariah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, peserta mendonasikan dananya untuk dikontribusikan atau premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi, jika dalam asuransi konvensional terjadi transfer of risk atau memindahkan resiko dari peserta ke perusahaan, berbeda halnya dengan asuransi syariah yang mekanismenya pertanggungannya adalah sharing of risk atau saling menanggung resiko, di mana perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam pengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menerangkan mekanisme kerja asuransi syariah. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan amanah oleh para peserta untuk mengelola premi pengembangan dengan jalan yang halal, memberikan sentuhan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi fakta perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan. Yang pertama, underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan untuk memberikan skema pembagian risiko yang profesional dan adil di antara para peserta. Pada asuransi syariah, underwriting berperan yang pertama mempertimbangkan risiko yang diajukan, yang kedua memutuskan atau menerima tindak risiko tersebut, yang ketiga menentukan syarat ketentuan dan minimum ganti rugi, yang keempat mengenakan biaya upah, yang kelima mengamankan profil margin dan menjaga agar perusahaan
asuransi tidak rugi. Yang keenam, menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang. Yang ke-7, menghindari anti selekti. Yang ke-8, underwriting juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada. Yang kedua, polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis: yang pertama, deklarasi; yang kedua, perjanjian asuransi; yang ketiga, pernyataan polis; yang keempat, pengecualian; yang kelima, kondisi pertanggungan; yang keenam, polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi; yang ketujuh, premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan dari peserta asuransi, mendapatkan kesantunan kebijakan atau dana klaim terhadap satu kewajiban suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim. Yang keempat, pengelolaan dana asuransi atau premi. Pengelolaan dana asuransi atau premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi atau sistem bagi hasil. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik yang menjalankan modal. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dengan keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujrah, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Ya, seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang asuransi syariah. Apakah itu asuransi syariah dan bagaimana asuransi syariah? Mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di video yang di awal. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pandangan MUI tentang fatwa syariah ini. Nah, kemudian asuransi syariah ini sifatnya adalah saling menjaga dan saling menolong sesama umat muslim, sesama saudara muslim, saudara sesama Islam. Nah, benar atau tidaknya suatu asuransi syariah itu tergantung pada akadnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh fatwa MUI, DSN MUI nomor 21 tahun 2001 bahwasannya asuransi syariah adalah halal. Halalnya adalah ketika mengikuti anjuran dan akad-akad yang telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian akadnya apa aja? Tabaru. Akadnya ada tabaru, ta'awun, dan tijaroh. Apabila ada investasi, nah akadnya adalah tijaroh. Dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, ada sebuah hadis mengatakan begini, yang artinya kurang lebih begini: apabila ada hamba yang menolong hamba yang lain, maka Allah akan menolong hamba tersebut. Nah, dari ayat ini ternyata Allah mengajarkan kita harus saling menolong. Nah, ketika kita memberi premi, sama dengan kita membantu saudara kita seumat muslim yang terkena musibah. Karena sebagai kita berasuransi adalah kita menolong orang lain. Nah, kemudian apakah fungsi asuransi ini berguna bagi kita? Berguna, sangat-sangat berguna. Mungkin ketika kita sudah mati, kita berasuransi, kita akan memberikan atau kita masih bisa memberi sesuatu, uang atau sebagai yang kita asuransikan kepada keluarga kita yang masih hidup. Nah, kemudian ketika kita sudah mati, ya kan? Ketika kita sudah mati, mungkin ada biaya penguburan dan lain-lain. Kita tidak akan menyusahkan orang yang kita tinggali. Artinya apa? Kita berasuransi, kita menolong orang lain yang masih hidup, yang nantinya akan kita wariskan kepada keluarga kita. Nah,
Tidak ada keraguan lagi di dalam asuransi syariah, asalkan dengan metode dan tata cara yang akan ditetapkan oleh DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Mungkin cukup sekian yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.